apa sih yang saya bisa berikan untuk media gitu, untuk umat lewat media sosial gitu. Akhirnya saya mikir, umat sekarang ternyata itu keinginan untuk membaca itu sangat-sangat kurang. Jadi mereka lebih suka untuk menonton langsung sesuatu video, entah itu renungan dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang saya temukan. Jadi dari situ saya melihat bahwa kayaknya media sosial ini adalah salah satu cara, wadah untuk bisa mewartakan cinta kasih Tuhan itu kepada semua orang gitu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Suster juga terjun di dunia pewartaan digital. Dan selama terjun di dunia pewartaan digital itu, apa saja tantangan yang Suster alami khususnya di dunia platform TikTok? Boleh dibagikan, Sus? Suka duka yang saya alami ya. Sukanya itu saya bisa berbagi banyak hal dengan teman-teman ya. Tidak hanya dengan umat Katolik, tetapi juga dengan umat yang berbeda agama dengan kita. Dan apa ya, kenapa saya menggunakan TikTok itu? Awalnya saya berpikir, ngapain sih kita menggunakan media sosial? Kita seorang biarawati. Eh, Hidup kita itu diperuntukkan untuk Tuhan. Itu ngapain kita kayak lebih ke apa ya? Seperti mencari jati diri begitu, seperti ingin ingin dikagumi, ingin diakui begitu. Tetapi saya memiliki pandangan lain ketika saya mulai mengenal tuh. Waktu itu setelah pembinaan saya diberi kesempatan untuk apa namanya? Mulai menggunakan handphone. Di situ wah, kok banyak banget nih biarawan-biarawati yang mulai muncul. Waktu itu belum ada TikTok tahun lalu ya. 2 tahun lalu deh. Terus mulai nih, mulai mencoba waktu itu di Instagram. Tapi kok kayaknya nggak ini ya. Apa sih yang saya bisa berikan untuk media gitu, untuk umat lewat media sosial gitu. Akhirnya saya mikir, umat sekarang ternyata itu keinginan untuk membaca itu sangat-sangat kurang. Jadi mereka lebih suka untuk menonton langsung sesuatu video, entah itu renungan dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang saya temukan. Jadi dari situ saya melihat bahwa kayaknya media sosial ini adalah salah satu cara, wadah untuk bisa mewartakan cinta kasih Tuhan itu kepada semua orang gitu. Dari situ saya juga punya motivasi untuk saya ingin supaya orang-orang mengenal seperti apa sih kehidupan seorang suster, terkhususnya suster-suster PBHK. Itu keinginan saya. Dari situ mulai itu ada namanya TikTok. Dari situ ada beberapa ada waktu itu ada Romo yang sempat viral di TikTok waktu itu. Terus saya pikir, kayaknya saya tertarik untuk apa menggunakan TikTok sebagai media pewartaan. Tapi dengan caranya saya. Caranya seperti apa? Saya pribadinya seperti ini, seperti itu. Nah, suka dukanya itu banyak sekali ya. Sukanya ya umat itu merespon dengan sangat baik apa yang menjadi konten-konten saya. Dan umat menerima itu dengan sangat terbuka dan mereka banyak terbantu untuk itu. Jadi ketika ada renungan-renungan singkat atau caption-caption, itu mungkin hal-hal kecil ya, tetapi saya bersyukur umat itu merasa terbantu, merasa mereka tuh apa ya, dimotivasi oleh caption-caption kecil-kecilan seperti itu. Bahkan ada yang mulai eh, suster saya pengen sharing dong gitu. Dan ya saya bersyukur ya mereka mau terbuka hati dan saya juga bisa membantu mereka. Nah, dukanya dalam eh, ketika saya menggunakan TikTok untuk media pewartaan itu ya namanya hidup itu kan pasti ada yang suka,
ada yang tidak suka. Yaitu satu resiko ketika kita berhadapan dengan media. Karena media itu luas, semua orang bisa melihat, semua orang bisa masuk dan terhubung satu dengan yang lain. Jadi mau tidak mau saya harus siap dan kuat menerima komentar-komentar yang mungkin sedikit pedas, sedikit menguji saya, atau mencoba-coba saya. Itu nggak bisa dipungkiri, itu pasti ada. Dan ya itu termasuk duka saya, bagaimana saya menyikapi komentar-komentar negatif dari orang lain, apalagi orang yang mungkin agak sedikit mencoba-coba ya bagaimana tentang iman kita dan lain sebagainya. Itu. Dan duka yang paling ringan banget, besok aku mau buat konten apa ya supaya orang-orang itu bisa merasa termotivasi, merasa mendapat sesuatu hal yang baru, yang rohani dari media pewartaan ini. Itu yang bisa saya sharingkan tentang suka dan duka. Tapi lebih banyak sukanya sih, suka berbagi dengan orang muda. Begitu. Ya, sahabat Katoliko Keren, jangan lupa juga follow akun TikTok dari Suster Hilaria, yaitu @str_hilaria, nanti juga akan dilampirkan di kolom komentar. Dan juga bagi yang terpanggil nih untuk masuk dalam kongregasi PBHK Putri Bunda Ati Kudus, bisa juga kontak Suster Hilaria. Dan Suster, tak terasa kita sudah di pertanyaan yang terakhir, apa sih pesan Suster bagi umat Katolik yang ada di Indonesia maupun ya yang ada di luar sana, apalagi di tengah pandemi yang saat ini terjadi dan juga situasi yang tak pasti yang bahkan membuat umat itu mengalami ya krisis iman dan lain sebagainya. Silakan Suster. Oke, terima kasih. Pesan untuk umat yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, di masa pandemi ini mungkin kita memang sangat-sangat terbatas untuk merayakan perayaan Ekaristi. Itu fakta yang sangat jelas yang kita alami, dan itu sesuatu keprihatinan. Tetapi jangan takut, tetaplah berdoa, karena ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan lewat pewartaan-pewartaan yang ada yang disediakan oleh gereja-gereja setempat. Tetaplah ikuti itu. Dan tetap jaga kesehatan kalian karena sekarang ini sedang pandemi. Dan khususnya untuk panggilan, saya memohon sekali kepada seluruh orang tua bagi mereka yang anak-anaknya ingin menjadi seorang biarawati, dukunglah mereka. Karena siapa lagi yang akan meneruskan gereja kalau bukan anak-anak kalian yang ingin menjadi seorang biarawati atau romo, bruder. Tuh. Pokoknya kita selalu bersatu dalam doa. Ya, amin. Ya, sahabat Katoliko Keren, sampai di sini dulu seri tokoh inspiratif kita, episode spesial Suster Hilaria PBHK. Suster, terima kasih banyak. Semangat terus di sana, Sus. Sehat selalu. Dan sahabat Katoliko Keren, sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya yang menghadirkan kisah para imam, biarawan, dan biarawati yang tentu menginspirasi kita. Salve! Suster, terima kasih banyak. Terima kasih.